biasa dipanggil Sasa. Hobi saya dengan musik. Dengerin musik. Oke, selanjutnya nak, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Pratama, biasa dipanggil Adit. Hobi saya bermain PlayStation. Bermain PS. Panggilannya Adit ya. Oke, silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Latif Sumoto, biasa dipanggil Rifki. Hobi saya olahraga. Oke, keren. Kamu olahraga. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Rajen Andika Senda Martono, bisa dipanggil Rajen. Hobi saya mendengarkan musik. Sama nih, berarti sama-sama mendengarkan musik ya. Oke, semuanya sudah perkenalkan diri. Tadi sempat menyinggung di awal bahwasanya kegiatan kita hari ini adalah konseling kelompok. Ya, jadi jangan takut nih. Di sini berenang dikumpulin di sini ngapain? Kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Jadi biar anak-anak semua di sini juga tahu kalau kegiatan bimbingan konseling itu atau istilahnya BK itu nggak cuma konseling individu, layanan kelas, tapi ada kegiatan konseling-konseling lainnya ya, yang pastinya ini sifatnya positif kok. Jadi konseling kelompok ini adalah suatu dinamika kelompok ya, dengan sekelompok orang seperti ini yang tujuannya adalah membahas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh adik-adik semua, oleh anak-anak semua, yang nantinya kita kasih solusi bareng-bareng di sini. Jadi nanti kita dimintanya untuk aktif berdiskusi ya, misalkan tadi Rajen nanti ngasih solusi nih atau ngasih pendapat terhadap masalahnya Sasa, begitu juga dengan Sasa ngasih solusi nih atas permasalahan yang dialami oleh Rajen. Jadi solusinya tuh nggak cuma satu, dan nanti kedepannya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya anak-anak semua, seperti itu ya. Nah, untuk waktunya kita sepakati ya, untuk kegiatan konseling kelompok ini waktunya 1 jam pelajaran, berarti 45 menit. Sepakat nggak? Mulai jangan tegang dong, santai aja, relax. Oke, nah di dalam konseling kelompok ini ada azas-azas yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Tentunya anak-anak semua datang ke sini dengan sukarela ya. Atau ada yang terpaksa? Enggak. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Karena di sini kegiatannya adalah konseling kelompok. Jadi nanti diharapkan untuk terbuka mengungkapkan masalahnya, jangan sampai masalahnya mendem-mendem. Karena kalau mendem masalah kita nggak tahu bakal ngasih solusi apa. Terus yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Nah, tadi berhubungan dengan asas keterbukaan, jangan takut mengungkapkan apa yang sedang dialami, karena di sini kita memegang teguh asas kerahasiaan. Jadi apapun yang sudah ada di dalam ruangan ini yang kita bahas jangan sampai dibawa keluar, atau jangan sampai nanti diceritakan ke anak-anak kelas yang lainnya. Misalkan Adit tuh kayak gini loh, ternyata masalahnya ini, jangan sampai ya, karena kita memegang teguh yang namanya asas kerahasiaan ya. Nah, terus di sini kegiatan konseling kelompok ini Miss itu bertugas sebagai ketua kelompok dan anak-anak semua bertugas sebagai anggota kelompok, yang mana Miss di sini mengatur jalannya kegiatan diskusi ini, sedangkan anak-anak semua nanti untuk mengungkapkan pendapat, ngasih solusi sama teman-teman yang lainnya, seperti itu ya. Jadi diminta anak-anak semua untuk aktif berdiskusi, jangan cuman nyimak aja. Misalkan nih yang kita bahas adalah masalahnya si Rifki, yang lain cuma nyimak aja, Rizkynya nggak dapat solusi. Jadi kegiatan konseling kelompok ini nantinya tidak berjalan dengan lancar, berarti kan seperti itu ya. Nah, sebelum itu kita sedikit dulu aja kali ya, biar nggak terlalu tegang-tegang banget. Miss lihat dari tadi sebenarnya kayak tegang banget, takut konseling kelompok apa gitu ya. Oke, kita sedikit dulu. Miss ada permainan nih. Permainannya itu clue-nya adalah ikutin apa yang bos katakan ya. Jadi kalau misalkan Miss menyebutkan suatu kalimat yang di depannya ada kata bos, berarti harus kalian jalankan. Tapi kalau Miss menyebutkan suatu kalimat nggak ada kalimat depannya itu nggak ada kata bos, berarti tidak usah dijalankan. Contohnya nih, kata bos silahkan hadap kanan, berarti hadap kanan dong. Tapi kalau Miss cuma bilang tundukkan kepala, tidak usah dilakukan. Paham nggak sama permainannya? Bisa kita mulai? Oke, siap ya. Konsentrasi. Ikutin kata bos.
silakan hadap belakang. Ya, oke. Kita ulangi lagi. Ini ada punishmentnya ya. Yang tidak mengikuti nanti silahkan dapat hukuman. Kita sepakati hukumannya apa? Nyanyi atau apa nih? Apa? Jangan. Terus apa? Baca doa aja ya. Boleh? Boleh. Oke, kita mulai lagi. Ikutin kata bos. Silahkan tepuk tangan. Ayo, berarti yang tepuk tangan cuma 2 orang ini, yang 4 orang tidak. Tapi nggak kuat tepuk tangannya. Ayo kita ulangi lagi. Ikutin kata bos. Silahkan hadap kanan. Mana kanannya? Oke. Ikutin kata bos. Silahkan pegang telinga. Ikutin kata bos. Silahkan tepuk tangan 3 kali. Silahkan tundukkan kepala. Ayo, kan nggak ada kata bosnya. Berarti panggilannya siapa tadi, Nak? Rifki. Oke, Rifki mau apa nih? Doa makan. Oke, boleh silakan. Oke, tepuk tangan dulu ya buat kita. Dengan asas kerahasiaan tadi. Jadi kita di sini ada yang namanya janji. Jadi nanti silakan ikutin apa yang Miss ucapkan ya. Silakan tangannya seperti ini. Kalau Miss mengucapkan janji konselor, anak-anak jawabnya janji konseli. Ya. Oke, siap? Janji konselor. Janji konseli. Saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan
lagi maju atau membacakan puisi diketawain itu jadi kayak "Hah, gimana ngerti jadi ya udah kurang lagi tadi suara makin kecil gitu. Oh, karena apa penilaian orang gitu Iya. kan tuh kayaknya ngerasa kok mereka ketawa Nah, jadi ngerasa aneh. percaya dirinya tuh kurang gitu ya, padahal belum tentu mereka ketawa itu menertawakan hasil, bisa jadi tertawanya keren, bisa jadi kan kita nggak tahu karena kita nggak nanya gitu. Terus ke Rifki silakan. Nah, kayak gitu biasanya kalau sendiri baca teman gitu. Oh, jadi kalau misalkan nih lagi kemana sendirian, banyak biasanya nggak beres diem aja gitu. Kalau Adit, Tapi itu fasilitas ketika depan umum atau banyak orang yang memperhatikan ke kita yang kurang pede. jadi intinya kalau misalkan kayak contoh maju di depan kelas gitu ya, kurang pede gitu ya. Kalau pada saat presentasi gitu gimana nggak? Kalau berani ada kawan-kawan yang lain sejajar ini kayak gini aja. Berarti kalau sendirian misalkan disuruh tugas nih, nak silakan maju dong, tolong kerjakan ini atau tolong kamu bacakan hasil yang sudah kamu kerjakan seperti itu. Ya, sebenarnya yang bikin nggak pede itu apa sih nak, hasilnya atau karena apanya? Apa kamu nggak menguasai hasil yang sudah kamu kerjakan seperti itu? Karena aku takut salah. Takut salah. Padahal belum tentu hasil yang dibuat oleh adik tadi itu salah seperti itu. Lihat nggak silahkan. Di depan umum, di depan orang ramai gitu ya. Sejauh ini pengalaman yang sudah pernah terjadi ya, pernah melakukan hal apa sih di depan orang ramai itu selain di kelas, pernah nggak? Atau ikut lomba di kegiatan apa gitu? Kalau Amalia pribadi ya. Karena melakukan kesalahan di depan panggung tadi ya. Ais, kalau Ais nak nggak pedenya dalam situasi atau kondisi yang seperti apa? Disepelekan. Maksudnya disepelekan dalam hal apa nih? Ada misalnya saya jadi kepercayaan guru misalnya, nah itu nanti karena dia temannya orang baik ini akhlaknya, jadi ya dibilang nggak dipercayain lagi gitu, jadi kita pede aja. Jadi yang tadinya dari kepercayaan terus apa namanya ada yang tidak suka, terus dihasut, terus jadi kurang pede seperti itu. Masih ada kayak ada bisa dibilang kayak jejak digital orang baik nih, terus kan ya teman-temannya kurang disenangi juga sama beberapa orang gitu, jadi tidak percaya gitu. Dalam hal itu berarti jadi Ais nggak percaya dirinya. Kalau Sasa, Kalau kita mau ditanya di lingkungan itu tuh nggak ada orang yang kita kenal dulu nih. di tempat yang baru Ya, berarti. kayak jadi nanti salah ngomong, nanti gimana ngomongnya gitu. Kalau kayak pengalaman yang sudah pernah terjadi nih, itu lagi di tempat mana Sasa kayak gitu ngerasanya? Kan di sekolah gitu sih, tapi nggak terlalu dekat sama anak itu gitu. Ini kan rata-rata semuanya pernah merasakan yang namanya tidak percaya diri ya, terutama di depan kelas. Ya, takut apa, kebanyakan sih takut apa yang sudah dikerjakan itu dinilai jelek sama orang lain sehingga merasa aku tidak pede dengan hasil yang aku kerjakan seperti itu ya. Nah, nih dari masalah-masalah yang sudah beberapa kondisi nih yang sudah dijelaskan, ada nggak masalah yang sampai dengan detik ini atau sampai dengan hari ini itu membuat anak-anak rasa pedenya tuh nggak hilang-hilang gitu loh, atau kayak ngerasain traumatik, kayak ngerasain aku nggak mau lah, aku nggak mau maju lagi
Enggak sekolah kalau rambutnya pendek. Nggak sekolah kadang sekolah tapi sebenarnya Jadi seringan bolos gara-gara kayak gitu. nggak pede rambutnya pendek tadi. Bahaya. Ini yang terjadi di Rifki ya. Kalau kenapa Adik? Silakan Adik. Adik silakan. Mungkin ada tapi tidak terlalu parah, jadi nggak menimbulkan traumatik. Tidak menimbulkan traumatik. Intinya sama yang kayak yang dialami tadi ya. Ya, Kalau Awalia nggak ada nggak yang sampai bikin nggak pede nih banget? Wajah paling Ais tidak ada, artinya masih pede-pede aja gitu ya. Kalau sekarang nggak ada yang terlalu signifikan ya. Oke. Jadi anak-anak semua sepakat masalah yang mesti kita selesaikan atau hal yang perlu kita bahas di sini siapa? Rifki ya, karena kayak menimbulkan traumatiknya dalam banget sampai nggak berani ke sekolah, maksudnya sampai bolos-bolos ya karena nggak pede rambutnya pendek. Ada yang ingin bertanya nggak sama Andi? Kalau Kesa kenapa sih kok sampai seperti itu? Ini kan menarik banget nih, perlu dibahas kan? Silakan, ada nggak yang mau bertanya? Rajan. Ya. Tadi pembebasan lagi bingungnya. Jadi kan tadi sempat dibilang bagian semenjak itu sampai kelas 9 awal 9 akhir. Nah, Dari kelas 8 ya? Gitu. berarti sering nggak masuk sekolah kan? Gimana cara kamu supaya lebih pede gitu? Emang sering ini kan masuk sebelum dia apa jadi sebenarnya lebih banyak masuknya karena rambut panjang terus tapi waktu rambut pendeknya aja Jadi apa kayak peraturan sekolah itu kayak diabain aja gitu. gila Itu kemarin ada yang bener-bener Kak, menarik loh, silakan Rajan. kan kamu masuk di Google Suaranya nggak dibisain lah. kan Rifki masuk di SMA negeri 17 Palembang dengan adanya aturan 121. Ketika kau masuk, kau berarti harus motong rambut pendek. Mana cara kau ngilangi lebih pede dari rambut pendek itu? Sedangkan itu harus permanen 3 tahun. Cuman kita lama gak masuknya. Oke, kita dengerin dulu dari Rifki ya. Silakan Nak. Dari lulus itu sampai masuk juga kan masih agak lama. Itu mikir lama baca dewean terus mikir boleh. Tapi waktu potong rambut ternyata Ganteng-ganteng juga loh dengan yang seperti ini. tapi sih aku percaya kalau tadi Ada yang ingin bertanya lagi nggak sama Rifki? Menarik loh ini topiknya. Masa kalau Awalia tanggapanmu terhadap masalah dari Rifki gimana Nak? Agak bingung sih mas. Bingungnya kenapa? Ya soalnya kalau misalnya cuma soal rambut itu kan agak sepele. Tidak terlalu Sebenarnya masalah rambut itu sepele, tapi kok sampai nggak masuk terus kita ngerasain malunya sampai 1 tahun ya, seperti itu. Tanggapannya Ais deh, tadi udah ya, Sasa deh sekarang. Tanggapannya terhadap trauma yang dihadapi oleh Rifki tadi. Sebenarnya itu just sih, tapi kayaknya karena ada omongan jadi karena komedi jadi tahu kan. Adit jangan tutup tanya. Kalau dari Adit gimana? Ada kan ya ada nih banyak. Soalnya aku juga pernah Rifki tapi masih pede. Mungkin karena Rifki dikata dia apa
sudah dialami sebelumnya, masih ada sedikit membekas nggak atau masih merasa seperti nggak pede nggak dalam jangka waktu yang sekarang selama di Indo? Memang jarang Jarang ya, lebih pede. Nah, yang Miss mau tanyakan nih, respon orang tua itu gimana Kak waktu itu? Masih SMP? nggak sekolah. Iya, nggak sekolah terus melihat kondisi Rifki yang rambutnya panjang tadi. Bingung sih ya, tapi nggak ke sekolah tuh Dulu sekolah terus. semangat sih. Tapi untuk yang rambutnya panjang tadi nggak dikasih komentar sama orang tuanya. Jadi Katanya itu kalau foto tuh urusan sekolah urusan itu. urusan sekolah urusan guru gitu. Nah, nih tadi kan dari orang tua, kalau dari guru-guru di sekolah yang lama itu seperti apa? Dalam apa ya, melihat yang seperti itu kan tadi sempat ada omongan adiknya bilang sempat agak ngelawan-ngelawan nih gitu. Itu gimana Kak? Bukan lama sih, nggak motong aja. Nggak motong aja, Tapi kalau saya sudah nggak iya diain tapi nggak dilakukan. Nah, ayam matanya nggak nih? Rasa? Kan itu aturan sekolah kan. Aturan sekarang beda kan sama kalau mau ulang gitu. kalau dulu kan peraturannya nggak mau kan. Kalau sekarang ketatkan negeri. Kalau misalkan kamu dapat sekolah yang nggak ketat, kamu masih tetap seperti itu nggak pertanyaannya? Bukan mungkin pasti. Udah nih udah. Kan juga banyak ya, juga banyak yang punya masalah nggak pede itu di depan guru karena takut hasilnya yang tidak memuaskan selain dari masalah si Rifki tadi ya. Nggak tahu ya, ternyata Rifki pernah ada traumatik itu ya. Tapi masih nggak apa ya punya bersyukur aku ranking Ya, bersyukur. Nah, dia. Tahu. Semua nih, apa sih sebenarnya hal yang harus dilakukan oleh si Rifki ya, supaya dia tuh masih tetap dalam aturan sekolah dan tidak mendengarkan apa kata temannya tadi. Gimana? Silakan aja. kalau supaya biar dia lebih pede kan. Biar dia si Rizky bisa lebih pede dan masih bisa tetap dalam aturan sekolah loh gitu loh maksudnya. Kalau aku dulu SMP ya guys, itu selama 3 tahun botak nih. Jadi kecuali kelas 9. Nah, jadi aku itu tidak pernah dengar apa kata orang. Jadi harusnya Rifki ini lebih tidak usah peduli mau ganteng tidak penting aturan sekolah belajar. Aku dulu Dari Rajan ya, berarti nggak usah dengerin kata orang, tapi tetap ganteng dalam kondisi apapun, dalam mood yang seperti apapun kok Rifki. Ya, kalau dari Sasa deh Sasa, Adit kayak juga. Silakan Sasa. Ya, jangan dengerin kata orang, kan kita ngerasakan. Terus juga kan ngelakuin apa sih, kita yang ngerasa, kita juga yang bawa ke rambut itu juga sama kamu. Dan tidak dengerin omongan lo. Itu sih. Seperti aturan sekolah. Itu aturan sekolah, jangan dengerin apa kata orang, jadilah diri sendiri. Terus Ais,
sih yang perlu kita teladani dari seorang Meridiana? Kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri yang tinggi, public speakingnya bagus, berani ngomong di depan umum. Nah ini ada cara meningkatkan rasa percaya diri ala Meridiana. Kita simak dulu videonya ya. Sekarang saya ingin kasih tahu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam hal apa aja ya. Misalnya contohnya rasa percaya diri dalam public speaking. Ada 3 hal, yaitu 3 B. Yang pertama itu adalah prepare. Sebelum kita memulai mengerjakan sesuatu, kita juga harus melakukan preparation alias persiapan. Siapkan bahannya, pelajari, siapkan materinya. Jadi bukan hanya isinya materinya apa, tapi juga mental kita bayangkan. Yang kedua itu adalah practice. Jadi harus terus latihan, ya, terus berlatih dan juga akan semakin siap. Ketika kita siap, ya pastinya kepercayaan diri kita juga jauh lebih meningkat. Dan yang ketiga itu adalah perform. Pasti Anda akan selalu merasa, aduh siap nggak ya, aduh gimana nih, just believe in yourself bahwa apa yang sudah kamu persiapkan sudah saatnya dimana kamu just do it and perform. Dan kalaupun hasilnya tidak maksimal, jadikan itu pembelajaran supaya berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Oke? Oke. Nih, kita kan tahu kalau misalkan seorang Meridiana yang kita contoh adalah dari rasa kepercayaan dirinya yang tinggi. Tadi juga sudah ada tips-tipsnya dari seorang Meridiana nih terkait dari permasalahan yang sudah dihadapi tadi. Kan kebanyakan dari anak-anak semua ini tidak berani maju di depan kelas karena kurang percaya diri dengan hasil yang sudah dibuat tadi. Nah, apa sih yang bisa disimpulkan setelah menonton dari video ini? Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa kurang percaya diri yang terhadap hasil tadi? Seperti itu. Mulai dari Rajen nih. Jadi ketika kita ada mungkin kayak contohnya aja ujian Google, itu kan nanti kita harus melakukan presentasi panjang mengenai apa yang telah kita buat. Jadi ya 3P ini emang berguna banget. Jadi kalau kita nggak pede, kita malamnya bisa rangkum isinya apa aja yang akan kita bikin, apa yang kita baca. Jadi ya banyak-banyakin latihan aja, ngomong sendiri depan kaca atau sambil muter-muter ajak orang gitu. Jadi ada kalimat yang mengatakan di akhir ya, jangan takut hasil yang kita buat itu jelek, seperti itu ya. Jadi kita harus pede aja. Menurut Rajen berguna nggak? Berguna nggak video ini? Berguna. Berguna. Kalau dari Rifki nih, apa yang bisa disimpulkan dari video ini? Ya, semuanya tuh harus disiapin buat hasil nanti. Harus disiapin buat suatu hasil yang bagus. Ada lagi nggak? Adit. Pokoknya harus mental harus kuat dan terus latihan supaya berani ngomong. Harus terus latihan ya. Kalau Sasa? Oke, kalau mau ngelakuin apa-apa itu bisa prepare, terus lihat persiapannya itu kalau udah ngelakuin itu nanti gimana, terus siapin mental. Siapin mental juga. Ais nih. Kalau misalnya apa menuju itu pertama harus disiapin dulu karena ya apapun yang bakal lakukan itu nggak bakal Awalia nggak? Dari dalam diri sendiri ya. Jadi semuanya kayak harus dipersiapkan dulu ya. Nah, nih kita sudah menonton video dari Meridiana ini kan. Terus sudah kita simpulkan banyak permasalahan yang sudah dialami atau rasa percaya diri yang sudah dialami. Kalau kedepannya apa sih yang bakal anak-anak lakukan? Kalau tadi kan ada menyimpulkan saja nih, tapi belum menceritakan kedepannya tuh aku akan seperti ini untuk mengurangi rasa canggung aku di depan umum atau rasa canggung yang si Sasa ini di tempat yang baru ya, seperti itu. Apa yang bakal dilakukan nih? Kalau sekarang mulai dari
secara personal. Kalau secara personal tuh lebih ke arah pertemanan. Kadang kalau merasa nggak percaya diri, nggak pede aku hari ini, bla 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 bla. Terus kadang temen tuh ngomong, ya udah sih gak usah didengar apa kata orang ya, itu kan kehidupan kau, kau ngakuin opsi yang lain sudah. Jadi kadang tuh dengan omongan mereka tuh oh ya udah aku ujung-ujungnya selama menjalani hari biasa aja, nggak ada kekurangan percaya diri gitu. Oke, jadi motivasi juga ya. Kalau Rifki nak Sama kayak kakak. Ini coba lebih banyak. coba kayak kakak. Oh, oke. Jadi maksudnya mencoba hal-hal yang tadinya menurut si Rifki ini nggak pede tapi dicoba dulu seperti itu. Kalau Adit Oh yes, berani mencoba hal baru. dan coba memulai hal yang baru lagi tadi. Oke, nih. Oke, sekarang kesimpulan secara keseluruhan dari hasil yang kita lakukan hari ini atau konseling kelompok hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Dari apa yang sudah kita bahas tadi, mulai dari permasalahan si Rifki, terus juga permasalahan yang dialami oleh anak-anak semua, itu kesimpulannya apa? Ya, Ya, silakan. Nice. Jadi kalau dari materi yang sebelumnya dibahas, Suaranya nggak bisa dari masalah-masalah Rifki dan semua masalah-masalah yang udah dibahas dari satu-satu menurut harus bisa lebih baik dari kepercayaan diri masing-masing. Terus tuh sesuai sama kata-kata dari dia. yang tadi, harus yang 3P, prepare, practice, sama perform. Jadi itu harus disiapkan dulu, kapan tuh harus pokoknya harus disiapin, terus tuh apa tuh harus dilatih. Misalnya itu nggak mungkin datang tiba-tiba gitu. Ya harusnya terus apa sih, ulang-ulang lagi dia juga lebih percaya diri. Pokoknya harus memiliki percaya diri masing-masing. Keren. Dari Rifki, apa yang bisa disimpulkan? Kok kaget? Ya harus lebih percaya diri. Kedepannya harus lebih percaya diri. Dengan ya ini apa latihan coba-coba ya lebih percaya diri. Kalau terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh si tentang permasalahan di masa lalu yang tadi ya, kira-kira nih dari Rifki pribadi nih, apa hal kedepannya yang mesti dilakukan? Sekarang udah lagi. Sekarang udah berubah, nantinya tidak akan kembali lagi ke masa yang akan datang seperti itu ya. Insya Allah katanya. Tapi dari masukan-masukan yang sudah diberikan oleh teman-temannya tadi, menurut Rifki itu bisa diterima, bisa didengar karena semuanya memang benar ya. Ya, demi kebaikan Rifki. Simpulkan ya kegiatan kita. Kesan dan pesan apa yang bisa anak-anak semua dapatkan dari kegiatan ini? Dari Sasa dulu deh. Jadi tahu apa aja yang harus dilakukan kalau mau menulis kayak mental kan kita juga menaikkan dan juga pesannya nggak usah mikirin omongan orang lain gitu deh kan udah kita Seneng nggak ikut